Dalam satu kitab judul Al-Qirtas, syarah daripada Ratibul Attas, Nabi Ibrahim alaihissalam bangun Ka'bah. Ketika Ka'bah ini telah dibangun, setiap sudut dari Ka'bah beliau sholat 1000 rakaat, berarti 4000 rakaat. Kemudian beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amalku ini. Ini pahalanya luar biasa. Bangun kiblat. Jadi Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu tahu bahwa nanti Nabi penutup, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan Ka'bah sebagai kiblatnya. Maka dibangun, dalam hatinya mengatakan ini luar biasa pahala yang saya raih, membangun Ka'bah, kemudian sholat di setiap sudut 1000 rakaat, semuanya 4000 rakaat. Ternyata Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim. Kata Allah Ta'ala, ma ahsana ma fa'alta, sungguh sangat baik apa yang kau lakukan wahai Nabi Ibrahim. Walakin luqmatun fi batni ja'i tunfikuha alaihi khairun min hadza kullih. Tapi satu suapan yang engkau berikan kepada orang yang kelaparan dan makanan itu masuk ke dalam perutnya, itu pahalanya lebih baik daripada seluruh amal yang kau lakukan ini. Bangun Ka'bah, solat 4000 rakaat. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu ruhahu wa nawwara tariha, beliau mengatakan luqmatun fi batni ja'i afdal min bina'i alfi jami'. Satu suapan yang masuk ke dalam perut orang yang kelaparan itu pahalanya lebih besar dibanding membangun 1000 masjid jami'. Pernyataan dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dariha. Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Tathbitul Fuad, beliau mengajarkan doa atau bacaan sebelum minum kopi, karena para kaum solihin ini senang minum kopi. Nah, makna minum kopi di sini adalah mereka minumnya untuk begadang di waktu malam, habisnya ibadah. Itu kopinya bernilai kebaikan. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-hukmu lil wasail hukmun lil maqasid. Hukumnya perantara mengikuti hukum tujuan. Kopi ini perantara, media. Tujuannya apa? Biar ibadahnya kuat tengah malam. Maka kopi ini bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kopi ini adalah minuman kaum solihin. Sehingga Imam Haddad mengajarkan doa atau bacaan. Kalau minum kopi di waktu pagi itu baca Al-Fatihah dan ayat kursi. Kalau minum kopi di waktu duhur baca Al-Fatihah, li'ila fi Quraisyin, inna atainakal kautsar, dan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Kalau minum kopi di waktu sahur baca ya qawiyu, ya qawiyu, ya qawiyu 116 kali. Kalau minum kopi di luar waktu tersebut baca Al-Fatihah saja atau ditambah dengan ayat kursi. Jadi minum kopi saja sudah dapat pahala. Sudah baca Al-Quran. Itu kaum solihin seperti itu. Seluruh waktunya ibadah, tidak ada yang sia-sia. Nah, ini hikmah yang pertama. Yang terakhir, hikmah yang kedua yang berkaitan tentang masalah makanan, kedermawanan dan seterusnya, disebutkan puasa juga melatih kita untuk menjadi orang yang warok. Keinginan untuk makan minum kita tahan jika itu ada hal yang syubhat, apa tuh? Haram. Syubhat ataupun haram. Sehingga tidak asal kita makan. Nah, haram ini ada dua, ada yang zati, ada yang bighairi zati. Ada haramnya, zatnya haram seperti babi, daging babi dan seterusnya. Itu zatnya haram. Ada yang kedua haramnya, barangnya halal tapi caranya haram untuk mendapatkan. Maka keduanya haram. Nah, di dalam Maghal diucapkan oleh para ulama, man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'am aba. Siapa yang makan makanan halal, maka mau ataupun tidak mau tubuhnya akan mudah taat kepada Allah. Wa man akalal haram asat jawarihu sya'am aba. Siapa yang selalu memakan makanan haram, maka mau ataupun tidak mau tubuhnya lebih mudah untuk maksiat, susah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Ini pendidikan. Kita dilarang makan, dilarang minum di bulan suci Ramadan. Ada pendidikan yang tersembunyi. Artinya makan ini kita harus juga menahan jika itu haram. Atau syubhat. Syubhat ini status hukumnya kita tidak mengetahui apakah dia halal atau haram. Nabi memberikan solusi, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kalau yang ragu tinggalkan, kerjakan yang kau yakini. Maka para ulama terdahulu memiliki sifat warok. Ada seorang sufi namanya Al-Haris Al-Muhasibi, pengarang kitab Adabun Nufus, salah satu muridnya Imam Syafi'i, seorang sufi. Diberikan gelar Al-Muhasibi. Al-Muhasibi ini orang yang selalu menghitung dirinya. Jadi saking hebatnya, dari muda, dari sebelum usia balik sampai menjadi ulama besar, beliau itu makan dari bercocok tanam. Tanam baru makan. Kalau ada dari luar, beliau gak mau. Karena beliau ingin mentarbiah dirinya, harus makanan yang masuk 100% halal. Jadi tanam makan. Itu bertahun-tahun seperti itu. Ia menjaga, ya, dia menjaga perutnya ini jangan sampai masuk sesuatu yang syubhat, apalagi haram. Sampai Allah berikan satu keramat kepada beliau. Kalau ada makanan yang haram dihidangkan di hadapan beliau, beliau mau makan, itu ada urat satu bergerak. Itu simbol bahwa ini haram. Kalau halal tidak ada tuh. Tidak bergerak itu urat. Tapi kalau makanan yang haram atau syubhat, ada satu urat dia berguncang. Maka dia sudah mengetahui, oh ini haram. Oh tidak, oh ini halal. Sampai setingkat itu. Karena sudah melatih dirinya menjaga makanan yang haram, terhindar dari makanan haram dan makanan syubhat, sampai akhirnya Allah berikan perlindungan kepadanya. Ada seorang ulama, saya lupa namanya, dalam kitab Jami'u Karamatil Aulia, dia katakan kalau Al-Haris Al-Muhasibi satu urat bergerak, kalau saya seluruh urat di tubuh saya bergerak kalau ada makanan haram. Nah, lebih hebat lagi itu ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqomah, kecintaan kepada para aulia dan kaum solihin, dan dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyya wal mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum muhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.